Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi saudaraku, jumpa lagi dengan Uzhar Channel. Saat ini saya berada di Parung, tempat Pak Yudi Pramoko. Hari ini kita wawancara dengan beliau. Kita ingin tahu tentang biografi beliau. Sebagai pengantar, Pak Yudi ini saudaraku adalah YouTuber tertua di dunia. Begitu kata beliau. Semesta alam. YouTuber. Beliau sekarang 59. 60 ya? Ya. Saya 56. Jadi kami ini adalah YouTuber tertua. Ya. Jadi menarik bagi saya untuk datang ke tempat beliau jauh-jauh dari Padang Panjang, Sumatera Barat, lalu ke Cipinang. Dari Cipinang saya ke sini pada hari ini tanggal 14 Juni ya? 15 Juni hari ini. Jadi kita ingin tahu tentang beliau karena kita nonton YouTube beliau ketika viral dulu, ketika waktu-waktu kampanye pemilihan Presiden Republik Indonesia, Pak ya? Iya. Kampanye, dan kita senang melihatnya. Dan beliau komen sesuatu dengan rileks, tenang, tapi pemikiran beliau luas karena beliau ini banyak membaca buku-buku. Dan beliau ini adalah tamatan dari Universitas Islam Negeri Jakarta di Ciputat. Jadi kita nanti bincang-bincang sama beliau tentang biografi beliau, siapa beliau sebenarnya. Lalu kita minta nanti pengalaman beliau menjadi YouTuber agar bisa diambil ilmunya oleh yang muda-muda. Harus bersemangat Pak Yudi ya. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Yudi, ini safari saya nih. Malam tadi saya sama Profesor Amri Mazali, ya, guru besar Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekarang bincang-bincang sama Pak Yudi tentang biografi Pak Yudi. Jadi saya ingin tahu dulu tentang masa kecil Pak Yudi di mana, SD-nya di mana, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, lalu bagaimana sejarah menjadi apa latar belakang menjadi YouTuber. YouTuber tertua di dunia. Silakan Pak Yudi. Ya, jadi saya aslinya Malang, Pak, lahirnya di Malang. Malang. 9 Agustus. Jawa ya? 19. Ya, Jawa Timur 1961. Tapi sorry nih kata ibu saya lahirnya tuh dibantu bukan oleh dukun beranak Pak, tapi oleh dokter dari Jerman Pak. Waktu itu di rumah sakit besar. Serius dong? Serius. Ya. Kan dulu dokter jarang ya. Iya. Jadi saya waktu lahir tuh udah punya aspek internasional Pak, sorry nih. Tapi numpang lahir, waktu lama di Bandung dari TK. TK, satu SD-nya di SD akhir ya, kelas 6 di Jakarta Timur. SMP-nya saya di SMP 20, SMA-nya SMA 14. SMA 14 tuh sekolahnya BB Haikal di situ. Keflan Izen di situ. Terus sosiolog UI itu siapa? Pak Budi Santoso. Bukan, yang rambutnya ini itu juga di situ. Pak siapa sih itu? Sosiolog Imam Prasojo. Saya udah pernah ketemu sama beliau. Jadi saya SMA-nya di sekolah orang-orang besar ya. Tapi saya nasibnya jadi tukang donat, Pak. Tapi sekarang kan badannya juga besar. Iya. Nah, itu Pak. Jadi kuliah 14 semester di Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya 14 semester jadi UB di situ Pak, office boy sambil office boy. Ini kehebatan Bapak Yudi Pramoko. Serius, tapi dalam serius ada candanya. Tapi tajam analisis beliau. Ya udah itu aja sampai situ sekolah. Ya pernah belajar S2 sedikit ya, marketing, tapi jangan kasih tahu. Bapak jangan kasih tahu kalau saya pernah di S2. Aslinya saya tukang donat. Nanti di edit aja. Tidak ada. Di sini full, tidak ada edit. Bapak edit di tempat saya nggak saya edit. Jadi saya
pernah ketika ada wawancara dengan Pak Saiful Zaman itu ya, iya, YouTuber dari Bandung yang pernah kesini wawancara. Orang hebat tuh, ngapain dia kesini coba? Ketemu teman luar. Lalu saya kampanye juga kesini ya. Jadi ya bapak orang rendah hati ya, kan? Makanya kesini. Jadi kita lihat bapak pernah mengarang buku ya? Oh iya, nggak banyak Pak, cuman sekitar 60-an judul ya. 60 judul? Iya, nggak banyak. Targetnya 100 belum tercapai. 60 judul itu bukan banyak. Bukunya nggak jelas. Jadi ciri-ciri buku saya itu Pak, antara cover buku dan isi itu nggak nyambung biasanya. Terus karena saya ketik sendiri, saya lewat sendiri, saya cetak sendiri, banyak salah cetaknya. Salah satunya apa yang terkenal dari buku itu? Yang puncak itu mungkin biografi politik ya, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra ya. Itu 10 bab 200 halaman, dicetak 3000, terus di launching di Perpustakaan Nasional di Salemba Raya, itu ngundang 400 undangan termasuk Duta Besar Negara Sahabat. Di tahun 2000 waktu Yusril itu jadi menteri. Saya kira itu ya agak buku serius, kalau yang lain enggak. Serius itu maksud saya. Sekarang masih ada buku di rumah? Enggak ada, adanya di perpustakaan Pak. Termasuk yang kisah cinta itu 100 kisah cinta, 100 kisah keagungan cinta tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh Islam. Saya bahas di situ, ada 400 halaman. Itu Bapak bisa cek di situ Pak, tempatnya Bapak bisa lihat di Perpustakaan Nasional Australia. Ada di sana. Nggak jelas pokoknya saya itu. Itu tahun berapa itu Pak ya? Ketika membuat itu tahun 2000 Pak, yang buku Yusril itu ya. Kalau yang 100 keagungan cinta itu yang 400 halaman itu 2010 waktu saya sudah di sini, di sela-sela ngajar ngaji Iqra. Saya kan dosen di sini, dosen Iqra tiap maghrib. Sambil nulis di pesantren Ojolali. Ya, masih nulis juga sekarang? Masih, saya sedang, ini insya Allah doakan ya. Saya sedang nulis biografi Dr. Habib Rizik Syihab. Wah, luar biasa. Rencana sih antara 300-500 halaman kali ya. Itu fokusnya kemana? Fokusnya nggak jelas loh, pokoknya jadi, yang penting jadi. saya bukan seorang dokter, saya bukan seorang pemikir sistematis Pak. Jadi jangan mengharapkan saya berpikir sistematis, nulis sistematis ya. Tapi karena memang dengan seperti itu orang menjadi tertarik. Karena semua orang sekarang sistematis kan. Tapi ngomong-ngomong Pak, ini soal bukunya Pak Yusril yang paling dianggap itu buku ya. Iya ya, buku. Itu bagaimana menurut pendapat Bapak? Pak Yusril ini kan pernah berpidato tentang pemerintahan ya. Tapi akhirnya beliau dukung pemerintahan. Itu pertanyaannya sih kelihatannya sulit ya. Sebenarnya jawabnya yang sulit. Jadi gini Pak, jawab itu gampang Pak. Laut itu selalu bergelombang Pak, angin berputar ya, zaman beredar. Ya, kalau danau ada ombak-ombak sedikit kan? Ya. Tapi ya itu manusia kan, perubahan-perubahan itu selalu kita ciptakan atau memang karena lingkungan sehingga kita berubah ya. Jadi saya kira dalam perspektif perubahan atau dalam kerangka pikiran filsuf Yunani Heraklitos Pantare, semuanya mengalir, semuanya berubah. Itulah kita harus melihat seseorang ya, baik Yusril maupun Mokhtar Ngabalin maupun Yusuf Mansur ya, atau wakil presiden ya. Semuanya dalam perubahan ya, perubahan. Alasannya macam-macam, termasuk Pak Prabowo juga kan. Dia kan itu contoh yang paling dramatis. Kalau Yusril nggak terlalu dramatis ya, Pak Prabowo itu paling dramatis ya. Ya, jadi saya kira kalau perubahan-perubahan itu sifatnya maknawi atau sangat lebih bermanfaat, saya kira nggak masalah ya Pak ya. Ya maklum politik kan, kalau nggak berubah ya bukan politik Pak. Ya Pak ya. Iya benar Pak ya. Omongan saya benar nggak ya? Ya, antara benar. Nggak jelas. Justru yang tidak jelas itu yang lebih bagus, kenapa? Sekarang kalau yang jelas, yang benar tuh. Bapak ini orang waras, wawancara orang nggak jelas. Terus saya kan pertama kali nonton video Bapak itu tahun 2019 kali ya? Iya. 2019. Awal itu mulainya. Ya. Itu
itu video di YouTube Ojo Pesantren Ojo Lali. Ojo Lali. Saya pikir ketika itu dalam bayangan saya emang ada pesantren besar ya. Rupanya kenyataannya Di teras. di teras ya. Sampai sekarang nggak punya gedung, alhamdulillah. Ya. Tapi ada murid ya. Ada murid sekitar 60 ya. Pagi dia lagi ngaji nih. Pagi, nanti sore, maghrib cuma 12 remaja. Nggak banyak, gurunya cuma Ya, tapi kan itu kan sebenarnya kan pekerjaan mulia kan. Iya. Pekerjaan. Insya Allah. Ya, walaupun yang kita didik itu 5 orang Hmm. dari yang tidak tahu tentang agama, Iya. sekarang menjadi tahu. Bisa baca, alhamdulillah ya. Terus bagaimana ceritanya tentang YouTube ini bisa ya orang setua Bapak ini kan jadi Siapa yang tua? Saya 27 tahun. perasaan kan. Perasaan. Jadi YouTube ini Pak, awalnya ya channel Pesan Jolali itu sudah 2012. Oh 2012 Bapak sudah mengupload. Iya sudah upload Video. ini setoran hafalan anak-anak Al-Falaq, Iya. Anas, Anas, untuk ya. mendokumentasikan pikiran saya. Mereka kan agak tumbuh besar, tapi mereka punya dokumentasi waktu kecil mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti suatu saat dia Iya dia lihat, Iya, dan iya. supaya nggak dia kalau dia melakukan penyimpangan atau deviasi itu bahasa kerennya kan, itu dia akan kembali karena dia sudah punya memori. Oh waktu kecil saya sudah belajar ngaji tuh. Ya. Dia lihat riwayat hidup dia dengan itu, maksud saya dengan di channel itu kita dokumentasi. Hanya itu. Ya. Nah sampai 2018 itu channel Pesantren Jolali itu subscribernya itu 38. belum sampai 40 video. Itu berapa tahun ya? Ya berarti 6 tahun ya. 6 tahun 2012 ke 2018 itu 6 tahun. Subscribernya 38, videonya kira-kira 200. Iya. Sebelum kemudian viral ya. Iya. Nah, ketika saya pulang dari kursus bahasa Arab 1,5 tahun dan kembali pulang, tujuannya hanya untuk menghidupkan sholat Di mana jamaah. Bahasa Arab? Di Pare? Bau Apus. Oh, Bahasa kan. Arab. Sebelum ke Paris saya ke bahasa Arab dulu. Oh, ya. Umur saya 56. Iya. Itu anak-anak SMA juga yang belajar dari seluruh Indonesia. Iya. Itu saya belum ngerti apa ya nggak ngerti viral. Terus kan kita muat di sini video pertama itu Instagram nggak ngerti. Instagram nggak ngerti. Tapi sekarang udah kenal semua ya. Ya, duit kenal juga saya. Maka ada gajiannya gitu tanggal 22. Bapak mau? Untuk ongkos ke Padang. Jadi itu video viral pertama itu ketika saya pulang ke sini ya. 28 Oktober 2018, gerobak donat yang saya pakai jualan sambil kuliah itu di Ma'had Utsman bin Affan itu tiba di sini. Tapi saya belum ngerti soal YouTube. Tapi karena ada santri saya yang mau sekolah SMA, namanya Petiansa. Iya. Pak, saya mau sekolah SMA yang ada tahfiznya di mana? Iya. Nah, akhirnya saya tunjukin di Darussofa. Saya ikut mobil keluarga nganter saya. Mereka masuk ke Darussofa untuk daftarin anaknya, cari informasi. Satu mobil tuh saya masuk kebun singkong kayak gini. Saya bikin vlog, saya kasih judul nanti judulnya apa? Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. Iya, saya dengar juga itu. Iya kan? Iya. Nah itu terus seminggu kemudian tanggal 31 Desember itu kan dimuat 24 Desember tuh hari Jumat, tanggalan merah. Itu anak saya ribut yang 4-3 orang itu. Pak, video Bapak viral katanya kan. Terus kita nanya apaan viral, kita nggak tahu ya. Itu loh Pak diomongin di Twitter dan IG. Twitter kita tahu, IG apa nih, Instagram. Gitu. Jadi mereka, saya lihat komentarnya di video yang katanya viral tuh kemudian dari 38 subscribernya dalam waktu 7 hari 31 Desember 2018 itu langsung loncat ke 2000 2000 ya. dari 38. Berarti sudah bisa langsung usulkan ke YouTube. Iya, langsung monet ya. Monet ya. Langsung dapat surat ya. Suruh bikin ini Dapat email, suruh bikin kirim kartu nama, kartu enggak, account, nomor rekening. Iya, nomor rekening. Saya waktu itu masih jualan donat seperti saya kuliah di bahasa Arab. Ya. Jualan donat di sini tiap pagi jam 6 sampai jam 9 di situ di komplek Gria Brandweer. Nah, terus suruh bikin nomor rekening. Ya kan? Serius nih.
bikinlah di Parung tuh BCA. Ya. Kan saldonya harus 500. Ya. Nggak punya duit kan? Pinjem. Pinjem. Oh harus 500 ya. Waktu itu kan harus minimal 500.000 kan, Iya, kalau BCA kan. Ya. Kalau BRI Syariah 50.000. Ya, singkat cerita saya tetap jualan. Ya. Tapi waktu tanggal 31 Desember itu saya bikin lagi Rocky Gerung, saya ajak masuk Islam. Iya, iya. Saya kasih judul Rocky Gerung masuk Islam, semesta berguncang. Itu anak saya ribut lagi, Pak, video Bapak yang Rocky Gerung masuk Islam viral lagi. Viral udah ngerti saya sekarang kan? Iya, betul. Nah itu loncat itu Pak, Iya. dari 2.000 langsung ke 24.000 dalam waktu 4 hari. 24.000 subscriber. Terus ditulis sama Tribun News. Kata dia, Masuk koran juga Pak ya? masuk di apa namanya, di internet ya, Ya, Tribun News. Tribun News ya, Iya. ada videonya lagi. Iya. Jadi kata Tribun News, dalam waktu 2 hari video Rocky Gerung masuk Islam itu ditonton oleh 195.000 viewers 2 hari. Artinya viral lah gitu. Iya. Ya udah, terus nanti kata anak saya, Pak, Bikin ini uangnya belum bisa masuk bulan pertama. Kenapa? Kurang dari $100. Oh ya, harus sampai Ya kan? 100. Ya. Terus bulan berikutnya dapat tuh uang masuk ke BCA 2,6 juta. Gaji saya pertama. 2,6 juta. Iya, wah, itu saya kan kaget. Ya. Ini kalau jual donat 2.600 biji. Enak juga. Banyak modalnya lagi. Kalau modal anak kan? Iya. Oh ini modalnya ngomong aja. Modal ngomong doang ya. Nah, terus ceritanya dapat 2,6 juta. Enak, Pak. Terus bulan Mi, ini istri saya. Oh ya Ibu. Izin Bu, wawancara sama Bapak. Terus bulan kedua saya lebih kaget lagi Pak, mau pingsan Pak, karena dapat duit langsung 21,5 juta. 21 juta dari YouTube. Dari itu bulan kedua. Wah, luar biasa. Berarti video itu dilihat banyak orang ya, Iya, iya betul. zaman itu. Terus bulan ketiga setiap tanggal 22 kan. Jadi ingat ya, setiap tanggal 22 saya gajian. Bulan ketiga saya dapat 19,5 juta. Bulan keempat 7 juta, ya begitulah naik turun ya. Dan yang lebih menarik bukan hanya duitnya. Duitnya itu nggak terlalu penting. Ya. Yang penting saya lihat ada, terus saya cek di ATM ada, bisa diambil, nah itu juga penting sih. Yang penting Kalau hanya komentarnya Pak, yang penting Pak. Loh, kok di komentarnya Pak saya di Mekah, saya di Madinah, saya di Boston, kan Amerika ya. Iya, Boston. Saya di Senegal, saya di Korea. Itu bikin saya, kan saya nulis buku biasanya. Ya. Itu untuk menghabiskan 3.000 yang saya cetak kan 6 bulan lama. Retur kembali. Nah ini kok ngomong sebentar, 7 menit, 10 menit ya, dengan cara yang murah dan cara yang gampang, itu tersebar ke seluruh dunia gagasan itu. Kalau gagasan saya dalam bentuk buku, itu kan susah Pak. Ini ditonton ratusan ribu dalam waktu yang sangat cepat dan meluas. Nah itu saya baru menemukan, saya baru bangun Pak. Artinya Wah, ini pekerjaan yang bagus. iya bagus untuk ini, bukan duitnya waktu Bukan itu, iya. tapi Pemikiran kita menjadi kita tersebar. Oh berarti bisa untuk menyebarkan manfaat. Saya baru menemukan itu. Kalau saya temukan itu tahun 2012, waktu channel saya pertama ada, kan saya akan bekerja keras sejak itu. Sudah 1 juta, 2 juta sekarang. Iya. Subscribe-nya. Nah sejak ada kesadaran baru itu, karena ini kok bisa direspon oleh seluruh dunia, Ya. itu kemudian saya bikin ini Pak, bikin apa? Pak Zul bikin target. Ya. 1 tahun saya harus 1.000 video. Itu dibagi 365, jadi minimal 3 Satu hari. satu hari. Nah habis itu saya ke Pare. Hmm. Ke Pare saya nggak bawa gerobak lagi. Iya. Kenapa? Karena saya sudah punya uang dari gajian tadi kan. Oh iya. Iya. Untuk biaya hidup bisa lah. Kalau waktu saya belajar bahasa Arab kan biaya hidupnya dorong gerobak tuh Sabtu Minggu. Dorong gerobak bener ini, bikin jual bakwan, jual Donat es juga. jeruk, donat juga, jual macam-macam, kebab, tapi sambil dorong. Waktu nggak kuliah, tapi begitu tahu ada penghasilan di YouTube, akhirnya saya tinggalkan kampung ini selama 6 bulan ke Pare, kampung Inggris, nggak bawa gerobak. Di sana pada bulan ke-11, Ya. harusnya kan setahun, bulan ke-12, bulan ke-11 1.000 video tercapai di Pare, ya kan, 1.000 video, targetnya kan 1.000 ya. Jadi saya menemukan ini, jadi ditarget Pak.
menurut saya, karena keikhlasan sebagai seorang YouTuber nggak cukup kalau nggak ada target. Ya bisa orang ikhlas tapi nggak produktif kan? Jadi harus ditarget menurut saya. Soal kualitas ya soal lain lah masing-masing ya kan. Kita kan punya spesifikasi masing-masing. Nah singkat cerita sampai di sana, terus saya tiap hari bikin video di sana. Padahal belajar bahasa Inggrisnya padat Pak, dari jam 5 subuh sampai jam 8 malam. Ketika anak-anak teman-teman ke warung, saya ke sawah, ke kebun, bikin vlog 7 menit di Pari. Jadi saya sempatkan 10 paling banyak ya, 10 menit. Minimal 5 di sana. Targetnya 5 satu hari. Supaya tercapai kalau pas males paling nggak 3, tapi kalau bisa 5. Pernah saya bikin sampai 15. Tapi 2 menit gitu. Nah sampai sana terus saya ngomong lagi, bukan untuk ini, bukan untuk nazar, bukan untuk tasyakur bahwa saya bisa bilang ke penonton sudah mencapai 1000 video dan saya ingin memberi makan ke penduduk di kampung ini beras 1000 kilo atau 1 ton. Ini untuk rasa syukur. Nah, saya ngomong gitu, tapi uang saya cuma 300.000 saya bilang. Siapa yang mau ikut? Akhirnya alhamdulillah Pak, dengan ajakan itu lewat video itu begini, nggak punya ini kan baru kemarin saya beli pakai tangan gini, nggak ada kabelnya juga, ya kan? Ini kan baru kemarin beli. Terus minggu itu 100 karung, kita berikan 9 pekan sampai sebelum Lebaran tahun kemarin waktu pandemi lewat YouTube. Kan saya nggak punya duit kalau harus beli semua kan, jadi kita libatkan. Nah sekarang alhamdulillah sumur sumurnya ada 20 wakaf. Ini satu titik itu 8. Jadi kita sudah bikin sumur Utsman bin Affan sampai ke Lampung, sampai lewat YouTube ya. Depok, Bekasi di pesantren-pesantren. Nah kalau di sini ada 6 itu karena memang 10 tahun mereka ini kalau minum tuh karena airnya itu kalau dipakai nyuci kuning karena urukan bekas sawah di bawah. Nah, sekarang alhamdulillah dari toron itu dari masing-masing RT terus ke mereka bikin pipa-pipa ke rumah untuk minum aja lewat YouTube itu drananya dari seluruh dunia nyari istilahnya. Terus gerobak untuk pedagang 13 kita kasihin mereka gerobak, ada yang pesan 2,7, ada yang 1,7, ada yang buat ngambil rumput untuk kambing, kita bikin 13 kasih wakaf produktif lewat YouTube. Nah, sekarang yang terakhir KVU baru 2, 1 belum aktif lagi, tapi bagi hasil untuk melahirkan ini Pak, lapangan pekerjaan untuk suami istri. KVU. Saya ngambil ininya aja bagi hasil. Mereka 70%, saya 30 aja. Yang penting mereka punya daily income. Daily income tuh bahasa Inggris Pak, maksud penghasilan harian. Saya ngerti juga. Pernah belajar bahasa Inggris dulu. Saya pernah belajar di Australia. Serius tuh. Daily income itu saya dapatkan setelah saya kursus 6 bulan di Pare. Gak usah jauh-jauh. Kamu aja kursus yang paling tua ya? Iya. Yang lelenya mudah-mudahan. Lulusan SMA. Gurunya paling tinggi 23. Iya, luar biasa. Ini serius. Bapak ini semangatnya luar biasa. Iya, Masya Allah. Tapi saya pengen ini Pak, sebenarnya abis ini nih, pengen ngapal Quran sambil jalan kaki keliling Jawa Pak. Untuk sehari 40 kilo aja ya. Sambil bikin YouTube, sambil cari dana, bikin pesantren kan jalan kaki santai aja, ikut. Hari pertama langsung ke masuk UGD. Iya, ini kakinya. Untuk cari dana 6 miliar untuk pesantren 3 lantai. Tapi santai ya. Tapi santai. Mesinnya motor Bang. Hah? Enggak, istilahnya jalan kaki, nanti 40 kilo kan naik mobil. Iya. Sebelum masjid kita 5 menit jalan. Soalnya jalan kaki. Di kantor lurah kita jalan kaki. Kantor camat, kantor bupati jalan kaki. Mudah-mudahan bisa ketemu pulangnya sama Pak Presiden. Presiden siapa? Hah? Presiden siapa? Presiden Indonesia lah. Enggak berani dia nyebut nama. Enggak berani dia nyebut. Saya mah Presiden Jokowi Pak, kita Pak. Presiden siapa?
Bukan Prabowo. Prabowo itu challenger. Bapak ngerti arti challenger? Masih. Nanti Pak, saya tahun 2024 rencana saya mau nyalonkan diri, karena ada calon independen kalau ada MK-nya, apa namanya, keputusannya. Saya nyalonkan diri jadi presiden, Pak. Bagus lah. Ya 2024 ya. Presiden donat. Itu dulu Pak ya. Iya, makasih ya Pak. Pertama, terima kasih banyak Pak Yudi sudah memberikan banyak ilmu. Dan juga untuk saya. Terima kasih dari Padang ke sini, Masya Allah. Makasih ya saya dikasih kesempatan ya. Oke saudaraku, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Yudi Pramoko di Parung. Beliau YouTuber tertua di jagat raya. Alhamdulillah kita banyak dapat ilmu dari beliau, semangat beliau. Lalu dari percakapan beliau, nampak beliau adalah orang yang banyak membaca buku. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum video ini kita tutup, jangan lupa subscribe channel Uzhar Channel dan Ojo Lali, Pesantren Ojo Lali. Dan jangan lupa subscribe, like, serta share dan komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.